Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traders. Nah, kali ini kita akan belajar apa itu QML sebagai pola reversal chart pattern atau sebagai tanda awal tren naik akan berakhir ataupun tren turun akan berakhir ya. Kita akan gunakan pola QM level basic ya. Nah, langsung saja kita masuk ke trading view yang dimana di sini sudah saya gambarkan terlebih dahulu menggunakan line chart ya. Nah, kita kan sudah belajar nih apa itu price structure. Nah, ada high, ada low, ada higher high, ada higher low, lalu price break daripada higher high membuat higher high baru. Nah, kita sudah tahu ini yang namanya uptrend atau tren sedang naik. Nah, karena sudah tahu tren sedang naik, kita taruh letak garis horizontal line ataupun trend line. Nah, pada saat price masuk ke area trend line higher high yang sebelumnya, di sini kita berharap berlaku yang namanya role reversal fenomenal dan berharap juga yang namanya pertukaran fungsi daripada resisten menjadi support atau bisa dibilang resisten become support and then price pun naik lagi ke atas break daripada higher high, maka role reversal fenomenal dan RBS di sini sudah berlaku ya. Price pun naiklah ke atas. Nah, ceritanya price pun naik ke atas, break daripada higher high membuat higher high baru. Lalu kita taruh lagi garis horizontal line ataupun trend line di sini. Kita berharap dan start entry buy di sini pada saat price masuk ke kawasan ini. Tentu saja kita akan start entry buy ya, karena tren sedang uptrend. Nah, berharap price pun di sini naik lagi ke atas seperti itu ya. Tetapi di sini price malah terjun lebih dalam ya. Price terjun lebih dalam, ngebreak daripada dia punya higher low yang sebelumnya, yang ini nih. Nah, yang bawah, price break daripada punya higher low yang bawah dan membuat lower low. Nah, membuat lower low. Nah, pada saat price gagal ya, di sini gagal terjadinya role reversal fenomenal ataupun gagal terjadinya RBS, malahan price pun turun lebih rendah daripada low yang sebelumnya membuat lower low. Nah, pada saat membuat lower low, ini merupakan tanda awal ya, merupakan tanda awal tren atau uptrend ataupun downtrend itu sudah berakhir. Nah, di sini contohnya sedang terjadi uptrend dan price membuat lower low. Ini merupakan tanda awal uptrend sudah berakhir. Nah, di sini berlakulah yang namanya QM level. Nah, di mana QM levelnya itu ya? Nah, QM level berlaku di sini di higher high sebelum higher high yang paling tinggi. Maka pada saat price membuat lower low di sini, ini bukan lagi higher high tapi menjadi high saja namanya. Lalu ini pun berubah lagi menjadi low ya. Menjadi low. Nah, menjadi low. High, low, higher high, lower low. Nah, ini sudah menjadi yang namanya QM. Tanda-tanda awal uptrend telah berakhir dengan adanya price break daripada punya higher low membuat lower low. Lalu kita boleh ekspektasi price naik ke atas sampai ke area high saja. Sampai ke area high ya, sampai ke area high atau bisa dibilang ini merupakan area QM level. Nah, garis horizontal line ini atau garis trend line ini dinamakan QM level ya, QM level. Nah, ini saya taruh sebelah sana lah. Nah, sebelah sana di sini berlakunya QM level. QM level. Maka pada saat price balik lagi ke atas, mendekati area QM level ya, mendekati area QM level, kita boleh start entry sell di sini. Ya. Kenapa boleh start entry sell di sini? Dikarenakan
Pertama, dia sudah membuat tanda-tanda awal uptrend akan berakhir dengan adanya lower low. Lalu ini sudah bertukarlah fungsinya menjadi QM level yang dimana ada high, ada low, ada higher high, lalu price buat lower low. Pada saat price masuk ke garis horizontal line sebaris dengan QM level, di sini sebaris dengan QM level, kita boleh start entry sell pada saat price masuk ke area QM level. Lalu kita taruhlah stop loss di atas higher high ya. Di sini di atas higher high. Beginilah konsepnya daripada QM level. Memang ketika price buat lower low itu hanya tanda-tanda awal saja. Dan juga pada saat price masuk ke area QM level, ini bisa saja price nanti dia malah terbang lagi ke atas, membuat higher high. Itu bisa saja terjadi. Cuman di sini saya mengajarkan yang namanya basicnya saja QM ya. Basic QM sebagai tanda-tanda uptrend ataupun downtrend sudah berakhir ataupun akan reverse. Nah, pada saat price masuk ke area QM, dilanjut, kita start entry sell, stop loss taruh di atas, memang sedikit beresiko karena di sini tren sedang naik-naiknya, sedang uptrend, kita malah open sell. Nah, tetapi ketika setup QM ini berhasil ya, setup QM ini berhasil, kita berhasil entry di pucuk ya, entry di pucuk awal terjadinya pertukaran tren naik kepada tren turun. Nah, di sini kita boleh untuk swing entry-nya, kita boleh hold lama-lama. And then di sini price pun turunlah berhasil. Turun berhasil ke bawah, break daripada punya lower low, membuat lower low baru. Nah, pada saat kita sudah entry sell di sini, sudah entry sell di area QM level, lalu taruh stop loss di sini, alhasil price pun naik ke area QM dan tak lebih tinggi daripada higher high, dia malah turun ke bawah, ngebreak daripada lower low, membuat lower low baru. Nah, pada saat membuat lower low baru yang kedua, yang di sini, yang kedua, ini sudah bisa dinyatakan setup QM level ini sudah sukses. Sudah sukses. Pada saat sudah sukses seperti ini, kita sudah dapat entry sell di pucuk pada saat terjadinya awal pertukaran tren. Awal pertukaran tren ya. Terjadinya awal pertukaran tren. Kita dapat di pucuk di sini. Lalu price pun turun, break daripada lower low, membuat lower low baru. Nah, kita boleh expect taruh garis horizontal line lagi ataupun trend line pada saat price naik ke area horizontal line ataupun trend line yang sebaris dengan lower low yang sebelumnya, kita berespek di sini terjadinya roll reversal fenomenal lagi ya. Roll reversal fenomenal lagi. Lalu kita berharap juga di sini terjadinya SBR, support become resistant. Nah, tetapi tenang, di sini sudah fix trend uptrend sudah menjadi downtrend dikarenakan setup QM ini sudah sukses menandakan terjadinya lower low baru yang membreak daripada lower low sebelumnya. Maka kita boleh start entry sell di sini. Nah, lalu price pun turunlah ke bawah. Nah, di sini kita boleh start entry sell ya, start entry sell head and shoulders. Nah, di sini baru seperti sampo. Di sini ya kita boleh start entry lebih selamat. Tetapi untuk yang entry di area QM ini memang tidak selamat ya karena ini resikonya tinggi. Nah, kita sedikit-sedikit ambillah resiko yang tinggi untuk apa? Untuk kita masuk lebih awal daripada masuk setelah tren downtrendnya sudah terjadi. Ya, ini resikonya besar kalau entry sell di area QM level ataupun entry buy di area QM level, price sedang turun-turunnya kita start entry buy itu beresiko. Nah, untuk yang tak beresikonya di mana entry-nya? Tunggu price naik ke atas, benar-benar fix dia ke area QM, lalu price turun, break daripada punya lower low. Break daripada punya lower low, ini artinya tren
naik sudah berakhir menjadi downtrend, maka kita boleh expect entry sell di sini di area lower low yang sebelumnya, karena uptrend sudah bertukar menjadi downtrend. Tetapi di sini kita masuk bukan pada saat tren turun akan terjadi, tapi tren turun sudah terjadi. Tapi untuk yang ini lebih selamat. Saya lebih merekomendasikan yang inilah kalau memang ingin lebih selamat. Tetapi sinilah konsep QM, ya, konsep daripada QM basic sebagai pertukaran tren daripada uptrend menjadi downtrend ataupun daripada downtrend menjadi uptrend. Kita entry di area QM level, ambil resiko sedikit dengan stop loss kita di atas higher high. Ya, kenapa kita ambil resiko? Karena di sini baru tanda-tanda awal saja pada saat price break daripada low membuat lower low. Nah, ini baru tanda-tanda awal. Jadi belum pasti price masuk area QM, belum pasti price pun turun. Tapi kita ambillah resiko sedikit untuk dapat entry di awal terjadinya pertukaran tren. Paham ya sampai sini konsep daripada QM sebagai pola chart pattern reversal berakhirnya tren, ya. Nah, langsung saja masuk kita ke contohnya langsung di pair AUD New Zealand yang dimana di sini sudah saya gambarkan juga rekan-rekan, ya, sudah saya gambarkan juga, ya, sudah saya gambarkan. Ini time frame H1 yang dimana di sini price buat high, low, higher high, higher low. Price break lagi daripada higher high, membuat higher high baru, lalu lah price turun ke bawah, membuat support atau higher low. Nah, ini posisinya lebih tinggi higher low-nya, ya. Lalu price pun break daripada punya higher high, membuat higher high baru, lalu turun tak lebih rendah daripada higher low sebelumnya, maka disebut higher low lagi. Nah, inilah market structure-nya. Lalu di sini price pun break daripada higher high, membuat another higher high. Yang paling atas ini ditandakan dengan shadow saja. Dengan shadow saja ditandakan, ya, shadow. Saya ini pun sama dengan shadow, 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 shadow. Ini shadow semua. Lalu pada saat price di sini dia turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun, naik, turun, naik, turun ke bawah. Nah, di sini price break lah. Break kan, di sini dia break nih, break daripada higher low membuat lower low tuh. Dia tidak langsung pada saat naik langsung turun ke bawah break, tidak seperti gambar. Kalau seperti gambar enak, cantik, ya, naik ke atas and then boom terjun ke bawah. Cantik, tetapi kenyataannya di candlestick tidak langsung seperti itu. Dia malah nih turun seperti ini, turun naik, turun naik, turun naik, and then tiba-tiba dia break daripada high low membuat lower low. Nah, pada saat terjadinya lower low di sini, ini merupakan tanda awal uptrend akan berakhir. Lalu kita taruhlah garis horizontal line di area higher high atau higher high sebelumnya. Ini menjadi high saja. Menjadi high saja jika terjadinya lower low, dan ini menjadi low saja. Nah, bertukarlah fungsinya. Ini menjadi high, low, higher high, lower low. Kita taruh garis horizontal line betul-betul di shadow-nya, ya. Lalu kita expect ini tanda-tanda awal, ya, tanda-tanda awal uptrend akan berakhir. Kita boleh expect pada saat price masuk ke area QM level ini, ya, QM level, masuk ke area QM level ini kurang besar. Nah, udah besar. Pada saat price masuk ke area QM level, kita boleh start entry sell di sini. Pada saat price masuk ke area QM level, kita boleh start entry sell untuk push dia ke bawah. And then stop loss taruh di atas higher high. Taruhlah sedikit, ya, karena jaraknya pun ini berapa pip, ya, saya ukur dulu sebentar. Daripada sini, ya, garis sampai dengan higher high
ini kurang lebih ada 34 pip. Oh, besar. Kita boleh taruh stop loss ini kurang lebih 46 pip. Aduh, resikonya terlalu besar. Tetapi ini contoh untuk pair Uni New Zealand time frame H1 ya. Mungkin kalau dikecilkan lagi time frame ataupun cari lagi market lain, kita akan mendapatkan yang resikonya kecil. Cuma untuk di pair Uni New Zealand ini kebetulan contohnya resikonya besar ya. So, di sini pun kita jika hanya mengandalkan QM saja, price pun naik ke atas, tetapi dia tak sampai garis QM level, ya. Tak sampai garis QM level. Ini memang contohnya tidak sempurna, QM-nya tidak sempurna. Tidak sempurnanya tidak hanya menggunakan teknik SNR saja. Di sini mesti dipadukan dengan yang namanya teknik SND juga. Tetapi kalau kita sudah belajar SND, nah kita boleh taruh di sini di area yang merah di sini karena adanya drop base drop. Di sini ada base. Nah, kita boleh gunakan supply and demand. Di sini kita gunakan supply and demand dan dapatlah entry yang cantik. Nah, seperti itulah. Jadi ini contoh QM level ya di pair New yang tidak sempurna. Ini contohnya mesti dipadukan dengan SND. Tetapi tetap saya jelaskan jika gunakan SND kita dapat start entry di sini dan stop loss bukan di atas tapi di sini saja sudah cukup. Jika menggunakan SND. And so di sini price masuk ke dalam zone. Nah, baru saya bilang zone supply. Nah, untuk SNR itu bukan zone tetapi price 1.44599 ya kalau SNR. Tapi kalau SND itu zone, price masuk dalam zone, kita baru start entry, and then stop loss taruhlah 5 pip di atas zone ataupun 10 pip di atas zone. And di sini price pun turun ke bawah, membuat lower low. Pada saat price break daripada lower low, membuat lower low baru. Nah, disinilah kita boleh start entry sell yang lebih selamat. Nah, ini kita entry di area H&H ya, head and shoulders-nya di sini nih. Kalau ini kita entry di area QM level, kita dapat entry cantik, cuma resikonya besar karena kita entry pada saat uptrend berakhir bertukar ke downtrend pada awal terjadi downtrend. Kita dapatnya di sini nih. Terus ke bawah, tetapi ketika kita entry pada saat price break daripada lower low, di sini price break daripada lower low, nih break daripada lower low, membuat lower low baru, ini sudah dikatakan QM levelnya sudah sukses dan juga sudah menjadi pertukaran uptrend ke downtrend. Di sini downtrend sudah berlaku, maka pada saat price naik lagi ke atas, kita boleh start entry sell bes ataupun tunggu pada saat price break daripada lower low lagi, masuk ke area lower low, kita boleh start entry sell, sell. Nah, di sini barulah lebih selamat. Cuman kita entry-nya di sini pada saat sudah terjadinya downtrend, bukan pada saat mau terjadi downtrend. Oke, paham ya? Nah, mungkin sekian video mengenai QM level sebagai level SAR chart pattern. Nanti kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.